Halo, halo, apa kabar? Kembali lagi berjumpa dengan kami, saya Harus Arif dan Bung Rocky Gerung. Apa boleh buat Bung Rocky Gerung kita terpaksa ngomongin Pak Jokowi lagi? Saya lagi cari topik-topik yang lain untuk menghindari Jokowi, tapi kemanapun kita pergi ternyata ketemunya Jokowi juga begitu. Iya, karena bau bau duren itu kemana-mana. Tapi ini bukan duren tanaman. Ini duren yang dihasilkan oleh cara menanam yang salah. Itu cara menanam nilai yang salah itu. Dan Hmm, Jokowi terus akan diendus karena bau itu tuh. hmm, Bau ya sebetulnya ya bau singit kekuasaan itu. Dan hari-hari ini orang tetap menduga bahwa Jokowi akan berkelahi dengan Prabowo. Jokowi iya, akan berupaya untuk mematahkan stabilitas politik di Golkar. hmm, Tetapi itu semua akan jadi ilusi karena satu waktu orang tahu bahwa Jokowi ini betul-betul di otaknya itu cuman rampok, hmm, rampas hmm, dan ancam. Kan itu di hmm, kepalanya kan. hmm, Walaupun penampilan Pak Jokowi secara publik ya senyum-senyum, hmm, apa hmm. namanya santai, tetapi di belakang itu ada yang sering saya sebut sebagai watak kebengisan Kemisan. atau authoritarian personality. Ya, ya. Itu kita jadi paham rupanya ya, Bung Rocky, ketika kemarin setelah deklarasi kemenangan, kemudian nggak lama kemudian Pak Prabowo eh, sowan ke Pak SBY di Pacitan dan tidak lama itu kemudian juga bertemu dengan Pak Ical. Saya kira ini Pak Prabowo juga tahu apa yang dimainkan oleh Pak Jokowi, jadi dia mulai pasang kuda-kuda gitu ya. Yang tadi kan tadi sebelumnya kita bahas soal kemungkinan Jokowi akan mengambil alih Golkar walaupun kita meragukan Jokowi akan berhasil. Tapi tentu harus diantisipasi oleh Pak Prabowo apalagi suara Gerindra kan sekarang ini kalau hitung-hitungan terakhir ini masih urutan ketiga lebih kecil dari PDIP dan Golkar, Bung Rocky. Karena itu masalah setelah pemilu adalah masalah konsolidasi Mhm. dan Gerindra tentu bukan Prabowo yang cemas, Mhm. justru kader-kader Gerindra yang Betul. cemas Mhm. bahwa kita bisa menang, tapi kemudian kita dikendalikan oleh Ya. Jokowi kan. Mhm. Jadi kalkulasi itu yang ada di kepala kader-kader bagus dari Gerindra itu kan begitu banyak Gerindra yang merasa ya udahlah telan aja kalau ada Gibran di situ walaupun Mhm. itu menyakitkan secara moral tuh. Mhm. Tetapi mereka berharap bahwa nanti Prabowo akan betul-betul setelah politik selesai nggak apa-apa Gibran tapi dia tetap wakil presiden yang sebetulnya inefektif tapi Mhm. kemudian tiba-tiba Prabowo mungkin merasa jangan-jangan ketua Golkarnya nanti adalah Gibran kan itu Mhm. masalahnya di situ tuh dan Mhm. itu yang mencemaskan kalau saya bicara dengan anak-anak muda di Gerindra menganggap bahwa Pak Prabowo mesti diingatkan bahwa ini Mhm. partai Gerindra itu di dalamnya ada kader loh jadi Mhm. sebetulnya kadernya lebih penting daripada tukar tambah kekuasaan dengan Jokowi. Mhm. Jokowi udah selesai lah, udah lemdak dia di situ. Mhm. Nah, kader-kader Gerindra itu mulai menganggap bahwa harusnya Gerindra mulai mengkonsolidasi organisasi partainya tuh. Misalnya membayangkan dalam 2 tahun ini ada transisi dari Prabowo ke siapa yang akan jadi calon ketua partai kan. Kan itu Mhm. mestinya Mhm. fokusnya di situ. Mhm. Tetapi kalau dia diganggu terus oleh cawe-cawenya Jokowi, anak-anak ini juga satu waktu bisa mungkin bisa bikin semacam petisi ya petisi kecemasan Mhm. terhadap kepemimpinan Pak Prabowo nanti itu. Ya, nah ini kan saya terkejut ya ketika membaca pernyataan dari anggota Dewan Pakar TKN ini Derajat Wibowo ini dari PAN ya dia yang menyatakan bahwa dalam penyusunan kabinet itu yang dilibatkan yang menentukan adalah Pak Jokowi, capres dan cawapres dan tentu ketua umum partai. Ini pertanyaannya, wah, untuk apa Pak Jokowi tetap ikut dalam penyusunan kabinet? Kedua juga bahkan kebijakan-kebijakan penting nanti Pak Jokowi akan ikut menentukan. Jadi ini seperti dia membayangkan dirinya, saya menduga-duga begitu ya, Bung Rocky, seperti Lee Kuan Yew ya, ketika dia turun dari jabatannya dia semacam menteri besar begitu. Tapi kan Lee Kuan Yew transisinya itu memang diberikan kepada penggantinya, sementara ini melalui pemilu kan gitu. Itu poin yang menarik ngapain yang ngomong itu adalah dewan pakar dari koalisi padahal koalisi praktis sudah bubar kan Ya. sebetulnya tuh. Jadi biarkan dong derajat mestinya hargai oke ketua ketua koalisi yang real adalah presiden yang potensial terpilih yaitu Prabowo tuh ngapain PAN itu mau ngatur kabinet dengan memprovokasi lagi supaya Jokowi itu ikut mengatur kabinet Pak Prabowo. Satu-satu keterangan adalah mungkin dalam daftar calon menteri itu PAN itu
terlalu sedikit, padahal deal dengan Jokowi mungkin 5 6 kursi termasuk kursinya Derajat Wibowo kan. Jadi sebetulnya ini sangat pragmatis gitu. Orang tidak balik pada semacam ya walaupun etikanya buruk, tetapi yang menang itu ada Gerindra, bukan PAN. Jadi ke Dewan Pakarannya PAN di Gerindra itu cuman dalam rangka menyusun strategi kampanye, bukan menyusun kabinet. Apalagi meminta supaya Gerindra mengerti bahwa kabinet akan disusun oleh Jokowi. Nggak ada poin di situ tuh. Itu mestinya udah tersinggung Pak Prabowo. Ngapain PAN itu yang jadi calo antara Jokowi dan Gerindra? Kan itu jadi calo namanya. Ya, ya, ya. Dan ini sekali lagi saya kira mungkin Pak Prabowo tentu ya dengan apa taktis gitu tidak akan merespon sekarang ya Ya. karena memang juga belum diputuskan oleh KPU, belum ditetapkan oleh KPU siapa pemenangnya dan juga belum tahu nanti bagaimana hak angket itu bergulirnya kemana dan ujungnya kemana. Saya kira memang yang paling tepat ya Pak Prabowo diem saja dulu, liatin dulu Pak, tapi jangan tetap waspada terhadap gerakannya Pak Jokowi. Sebenarnya kalau Prabowo bilang terang-terangan aja hari ini, nah itu Hmm, 90% Gerindra yang atur tuh. 10% silakan nego Jokowi PAN hmm, dengan segala macam. Tuh Gerindra punya poin bahwa partai kami itu stabil di 13, bahkan hmm, nggak ada tambahan dari kalian tuh. Apa tambahannya PAN ke Gerindra? Nggak ada, nol. Apa hmm. tambahan bahkan Gibran ke Gerindra? Nol juga tuh. Jadi Hmm. sebetulnya ada legitimasi baru buat Prabowo bahwa partainya sendiri udah cukup untuk menopang kekuasaan. Tinggal kemampuan untuk manuver di parlemen. Jadi jangan tagih lagi soal bagi-bagi kursi di kabinet kan. Kan mestinya itu. Tapi saya kira Prabowo udah tahu itu, tinggal dia cari momentum untuk mengucapkan itu karena tetap eh, proses di DPR soal angket itu juga masih mencemaskan kubu 02 tuh. Kalau itu terjadi dan bisa dibuktikan misalnya bahwa hanya dibutuhkan ya semacam reasoning prosedural untuk menerangkan bahwa pemilu curang dari awal sejak dari Mahkamah Konstitusi. Kalau pembuktian material di Mahkamah Konstitusi memang berat itu karena mesti membatalkan 58% Prabowo, paling nggak mesti dibatalkan berapa persen? 8% paling nggak mesti dibatalkan. Dan itu pembuktian material itu dengan data-data file file bukan lagi file digital tapi file real itu Hmm. berat. Oh, Jadi kelihatannya angket ini akan jalan, saya kira akan jalan karena hanya itu cara Megawati untuk memulihkan kritik dia pada presiden kan. Nggak ada ya, cara lain. Sementara Anies tentu juga berpikir hal yang sama karena lebih efektif bergabung dengan teori angket di DPR ketimbang membawa file ya, beribu-ribuan itu atau ratusan ribu ke depan Mahkamah Konstitusi. betul. Saya kira mereka sampai satu kesadaran bersama gitu bahwa kalau mereka itu bawa misalnya protes ke, ke KPU atau kemudian KPU dibawa ke Bawaslu atau kemudian kalau kecurangannya dibawa ke Mahkamah Konstitusi, mereka tahu ya mereka akan digorok di situ gitu karena kan Ya. bagaimanapun Mahkamah Konstitusi itu dulu sembilan di luar paman Osman, paman Gibran itu kan delapan-delapannya semua kena hukuman etika kan Bung Rocky. Jadi PKI. ya mereka sebenarnya sudah tidak punya kredibilitas lagi. Jadi untuk apa kita melapor pada orang yang tidak punya kredibilitas? Gitu. Ya mestinya itu yang diucapkan dalam konferensi pers. Mungkin terakhir ini karena tekanan publik menganggap bahwa nggak mungkin di Anies dan Ganjar itu bawa file ke Mahkamah Konstitusi itu karena itu secara teknis rumit. Bukan secara teknis rumit. Harusnya dibilang secara teknis memang rumit, tetapi kami memang tidak akan pakai jalur itu karena Mahkamah Konstitusi tidak mungkin memeriksa kami itu. Ya, Karena hakim-hakimnya udah kena hukuman kok. Ngapain mereka masih berhak memeriksa kami? Jadi dengan cara itu diputarlah pendapat publik bahwa memang nggak perlu ke Mahkamah Konstitusi. Karena ya, itu jalur formal justru untuk membatalkan klaim kecurangan kan. Pergi aja pada hak angket sehingga secara politik rakyat juga bisa tonton bahwa bukan sekedar data kuantitatif tapi kualitas pemilunya udah bermasalah sejak justru di meja Mahkamah Konstitusi. Kan itu dalilnya mesti begitu tuh dan publik akan menganggap bahwa ya memang betul bahwa membuktikan secara kuantitatif itu dalam 2 minggu itu nggak mungkin dan lebih nggak mungkin lagi membawa itu ke tempat di mana persoalan dimulai yaitu meja Mahkamah Mahkamah Konstitusi. Konstitusi Ya, 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 ya. dan pentungan hakim yang namanya Uncle Gibran tadi. Ya, Palu bukan pentungan. Palu, sorry. Ya, jadi kalau kita kita balik lagi ya, Bung Rocky ke tadi yang kita bahas soal Pak Jokowi gitu ya, kemungkinan. Jadi kelihatan sekali sebenarnya Pak Jokowi ini kalau dia tetap oke pertama dukung Prabowo dan
ke belakang kita tahu ya sebenarnya sudah kita duga bahwa memang dia hanya menggunakan Pak Prabowo itu sebagai kendaraan gitu untuk tujuan utamanya dinastinya dan melalui Gibran kan gitu. Iya, kelihatan Prabowo makin ngerti dan saya kira Prabowo juga akan berbalik untuk Hmm. mengatakan ya saya juga hanya memakai Jokowi sebagai kendaraan kan. Tapi Hmm. tetap kita mau periksa bagaimana seseorang sekaliber Jokowi yang 9 tahun itu ada politiknya betul-betul minus itu kan. Jadi Hmm. contoh bagi bangsa ini bagaimana seseorang dengan seluruh kekosongan konsepnya tetap ingin menguasai. Lain kalau Jokowi bilang saya itu setaraf Bung Karno, saya Hmm. setaraf Lee Kuan Yew, saya setaraf Mao Zedong, saya setaraf Stalin yang punya ide karena itu adalah hak saya untuk mewariskan ide saya ke bangsa ini. Itu dengan pidato yang kuat orang mungkin akan terhipnosis oleh kemampuan retorika Jokowi. Tapi kan Jokowi nggak pernah mampu untuk mengucapkan konsepnya sendiri kan. Hmm. Tetapi dia punya ambisi. Nah itu konyolnya orang yang nggak punya ide tapi punya ambisi lakukan politik dengan cara cawe-cawe semacam ini nih, gertak sana gertak sini itu, nyolong sana nyolong sini, rampok segala macam kan. Hmm. Ini yang kita sering sebut bahwa kita nggak mempersoalkan lagi soal uh, siapa menang siapa kalah, tapi behavior dari presiden itu adalah contoh buruk masa depan demokrasi Indonesia tuh. Dan itu yang mesti kita batalkan. Yang kita mau batalkan adalah bukan sekedar kecurangan pemilu, tetapi kecurangan yang dimulai oleh otak curang seorang yang statusnya kepala negara hari ini. Ya, ya. Saya kira kan ini eh, tinggal bagaimana Pak Prabowo bermain lah dan Gerindra bermain karena mereka tahu bahwa kalau membiarkan ini hak angket itu berjalan itu dampaknya tentu saja bisa kepada kemenangan klaim kemenangan dia itu bisa dibatalkan juga. Tetapi kalau kemudian dibiarkan kemudian Jokowi melenggang gitu tanpa melalui hak angket ya Jokowi bisa dia semakin posisinya kuat dan itu mengancam Pak Prabowo kan begitu Bung Rocky. Jadi saya kira seperti kita bahas kemarin ini pasti akan ada deal-deal bagaimana juga kelompok bagaimana Gerindra bahkan juga Golkar itu kemudian diam-diam mendukung hak angket juga untuk mengakhiri Jokowi gitu. Ya itu skenario yang disembunyikan sebetulnya. Hmm. Karena kalau angketnya menang itu artinya batal dinyatakan curang, justru ketakutannya adalah kekuasaan Jokowi membesar dan Prabowo akan diganggu terus. Nah ini Hmm. dilemanya di situ. Dan kita mungkin bisa intip narasumber-narasumber di luar Prabowo yang berupaya memberi sinyal berbahaya juga kalau Gerindra tidak ikut mendukung hak angket. Kan mestinya Hmm. Hmm. angket itu kan dukung aja Gerindra mesti dukung aja kan Hmm. supaya juga kalau betul-betul dinyatakan menang Gerindra lega itu oh iya memang kami ikut mendukung bukan untuk menyatakan curang tapi untuk mengatakan bahwa silahkan kalau kami dinyatakan curang dengan keyakinan kami tidak curang kan itu Hmm. dasarnya tuh Hmm. jadi poin-poin semacam ini harusnya dibaca secara lebih taktis oleh Prabowo kalau dari awal Prabowo menolak angket demikian juga Demokrat menolak angket itu artinya loh Anda menang tapi kenapa Anda tolak untuk diperiksa kan itu dasarnya kan Hmm. itu berarti Anda menyembunyikan kecurangan tuh. Nah, orang yang udah menang itu mesti lega, diperiksa, periksa aja, wong kita pemenang kok. Hmm. Dan Hmm. bahkan kita akan dorong supaya kami diperiksa kan. Kan mestinya begitu tuh. Nah, keyakinan diri itu yang nggak ada lagi di dalam Prabowo atau Gerindra dan Demokrat misalnya yang dari awal udah mengatakan nggak kami tidak setuju hak angket. Dia bilang aja kami setuju supaya terbuka bahwa siapa yang curang siapa yang jelek. Kalau kami dinyatakan menang dan hak angket itu salah itu makin menunjukkan bahwa Amin dan Ganjar itu memang nggak bermutu kan justru Hmm. begitu supaya Hmm. legitimasi ke depan itu makin lama makin kuat jadi kalau ditolak itu artinya ada problem legitimasi yang akan diingat terus oleh masyarakat dunia bahkan bahwa ada satu saat di mana Indonesia dipimpin oleh seorang presiden yang sudah menang tapi takut untuk diperiksa Hmm. dasar kemenangannya apa kan itu Hmm. jadi nanti yang sering kita terangkan begitu politik selesai orang balik lagi pada simbol-simbol etik. Ya, 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 ya. Dan saya kira justru hak angket itu sebenarnya jalan keluarnya ya Bung Rocky dari kepelikan semacam itu ya. Karena kan kalau Mahkamah Konstitusi orang tetap nggak kalau katakan dia dimenangkan ada sengketa di Mahkamah Konstitusi dan kemudian Prabowo Gibran dimenangkan orang akan tetap merefer ya bagaimana caranya Gibran itu lolos di Mahkamah Konstitusi. Ya itu satu paket pikiran busuk. Jadi orang akan anggap ya pasti akan di angket itu tidak akan dimenangkan oleh Anies tuh. Dan Hmm. pada saat itu orang anggap kalau begitu memang dari awal udah ada kecurangan bahkan Hmm. untuk memeriksa kembali
tetap Mahkamah Konstitusi datang dengan kondisi moral yang udah bobrok kan. Itu artinya pemerintahan Prabowo akan dikendalikan atau diwarnai oleh kondisi moral yang udah bobrok. Kan itu Ya, berbahaya buat Prabowo untuk menjaga stabilitas, kecuali dia mau jaga stabilitas dengan senjata. Nah itu nggak mungkin. Reaksi ya, ya, internasional akan berlebihan tuh. Itu ya, ya. soalnya tuh. Yes, saya kira mestinya ucapkan selamat datang hak angket dan mereka mintakan siap mendukung semua itu karena ini saya kira untuk kebaikan buat bukan hanya bangsa tetapi juga kebaikan mereka nanti kalau berkuasa setelah Jokowi gitu ya, Bung Rocky. Nah, itu betul. Dan mesti dianggap hak angket itu adalah hak konstitusional yang paling etik. Jadi mesti mendukung sesuatu yang etik gitu. Jangan Hmm. lagi dasmu etik gitu. Enggak, ini konstitusional memang dasarnya etik. Dan Yes. kemampuan kita untuk mengendalikan diri justru diuji ketika kita didakwa. Dan kalau kita didakwa, kita benar, kita akan bilang, oke, bahkan saya akan Hmm. promosikan dakwaanmu pada kami. Dan kalau terbukti kami benar, maka legitimasi kami makin kuat. Kan itu Ya, mestinya wisdom ya. dari Da- bagi Gerindra. Dan kan kita tahu ya proses di DPR itu kan akan terbuka ya dan publik akan mengawasi dengan dengan seksama apa yang terjadi. Jadi saya kira nggak mungkin juga koalisi 01 dan 03 bermain-main gitu mendiskreditkan mereka tanpa dasar yang jelas gitu. Ya, konyol kalau 0103 hanya mengatakan retorika, itu makin Hmm. konyol kan. Jadi Hmm. 2 hari pertama aja kelihatan kan, oh ini 0103 ini nggak ada poin sebetulnya. Justru akan berbalik pada pujian pada Gerindra. Dan Ya. Gerindra akan dapat, saya kira Gerindra akan dapat dukungan moral yang kuat sekali, terutama dari anak-anak muda yang memilih memilih Prabowo, bukan yang memilih Gibran ya. Gibran itu Ya. soal lain lagi tuh. Dan menganggap bahwa Gerindra memang stabil secara moral. Dan itu potensial Gerindra tampil sebagai partai yang akan menentukan masa depan Indonesia. Maka berbondong-bondong anak muda untuk masuk Gerindra dalam upaya bertanding dengan Gibran di situ. Yes, tapi dukung dulu hak angket, baru itu Iya, akan itu terwujud ya. dukung dulu angket, itu soalnya tuh. Ya, oke. Baik, Bung Rocky. Ya, Kita nolkan semua ya kekacauan yes. ini. Yes.